Selamat pagi menjelang kahanan konco dolan. Hari ini hari Jumat tanggal 19 April jam 9.17. Kita akan kembali lagi nyetok konten ya, nyetok konten yang bulanan gitu. Dan kali ini kita akan ke arah Gunung Kidul sisi utara rencananya gitu. Doakan semoga lancar ya. Dan aku udah sebulan lebih ya, terakhir nyetok itu tanggal 7 Februari. Nah, ini kita akan pakai Honda Tiger. Jaraknya ini speedometernya dan posisi bensin segitu. Nah, nanti kita akan lihat ya, hari ini kita akan menempuh berapa kilo dan menghabiskan bensin berapa liter. Bahkan semoga cerah karena itu juga langitnya biru. Mana sih? Nah, oke, langsung aja kita gas dan tambah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Windu Tulan-Tulan. Tadi di lampu merah Bogem aku sempat lihat jam 9.49 ya. 9.49 kira-kira berapa, 30 menit ya mungkin kita dari rumah sampai sini di batas provinsi DIY Jateng. Rencana tujuan pertama saya nanti mau review Tanjakan Celongop ya Jaya. Tanjakan Celongop nanti kita akan naik dari Gedang Sari dari bawah. Wow, ada rahasia. Nanti mau naik dari bawah, terus ya kita nanti review. Dan ke selatannya mungkin nanti sehabis Gondang ya. Nanti aku belum tahu lewatnya mana-mana. Dulu sih udah pernah ya review, cuma kan belum ini apa namanya, waktu itu masih belum ngeh untuk jalannya. Nah kayak gitu coy. Jadi nanti mau sana nanti pakai ini Google Map. BTW motor tuh betul lewat sini nggak sih? Boleh nggak sih lewat sini? Boleh ya harusnya. Jam 10:03 aja ini. Aku berhenti di sini nih di Gondang. Aku pasang map ya ini, jadi tak arahin ke itu. 30 menit kita untuk ke sana. Kita langsung ke start nanti. Jalannya tadi padat ya tuh. Cuma aku nggak sempat record beberapa sih. Emang Klaten mainnya gini tuh aja ya. Yang kanan masih merah ini. Dan kita belok kanan sini ntar 12 kilo coy dari jalan ini. Ya harusnya tadi lewat yang barat sana, tapi nggak apa-apa sih. Yang barat dulu udah pernah coba lewat. Nah sekarang lewat yang sisi sini. Pak teman-teman ingat pas kontenku San Mori rencana mau ketemu Dailan Car itu kan di situ. Terminal apa itu namanya? Oke, bismillah. ...12 kilo 26 menit coy. Untuk titik start konten kita. Dari udah jam 10. Ya udah nggak apa-apa, kita nikmatin aja perjalanan. Wih, keren banget tuh view-nya tadi. Wih, bukit-bukitnya kelihatan coy, keren banget tadi. Ya Allah, inilah dia perjalanan. Walaupun tadi aku udah bikin banyak rute, banyak tujuan. Emang niatnya tadi tuh berangkat tuh jam 7 tuh, paling enggak sampai lokasi start itu bisa jam setengah 9, jam 9 sih coy. Tergantung kita ngebutnya tergantung kita mau santai atau kenceng dalam perjalanan. Kita santai mungkin 2 jam sih dari rumah ke ini Puskesmas Gedang Sari itu startnya nanti kayak gitu kira-kira. Ya jadi tadi start jam 09 ya bisa tekan jam 11 tenan ya iki. Setengah 11 lah kira-kira. Dan ini kita rasakan vibes-nya gitu ya. Oh iya, sama satu lagi aja ini. Sekalian kita nyoba oli nih. Kan biasanya dulu oli dari Honda itu terus udah nemu yang cocok untuk servis Tiger. Aku biasa pakai sel merah, diarahin itu sel merah yang apa 2050 ya.
Nah kemarin aku posisinya tuh di Klaten juga. Aku mau ke tempat biasa kok nganu, ya udahlah sepanjang jalan nyari bengkel itu, coy. Nggak ada yang jual sel merah itu, adanya kuning sama biru. Nah giliran akhirnya bengkel ke 7 atau 8 gila ya, 7 sampai 8 bengkel itu baru nemu itu, tapi yang 0,8 liter, coy. Sedangkan ini kan harusnya 1 liter loh. Nah makanya itu terus, tapi ini aneh mas, toh ya sebenarnya aku nek meni ya ora apa-apa, cuman tak golek sik podo itu toh, coy. Ada yang biru, ada yang biru enggak ding, biru 10,50 ding. Biru 10,50. Terus yang 20,50, soalnya kan 10,50 sama 20,50 kan lebih kental sih 20,50, coy. Ini mana nih? Oh sini ya. Terus itu toh. Terus ini enggak coba itu, enggak pakai sel, tapi aku coba yang Pixma SP Pertamina ya, coy. Terus yang ngono nek mau meh nganggo itu ya ming di selatan rumah ada. Nah terus kemarin first impression wes ya. First impressionnya itu kalau pakai ini yang Pixma XP ini anu, coy. Enteng sih rasanya, tarikannya daripada sel. Nggak tahu ya, cuma nanti kita akan coba-coba dulu. Mesinnya kayaknya orang luweh ngeden loh, gitu juga. Nggak tahu ya kenapa. Aku rasa kalau dibanding sama sel lebih ngeden, tapi kencangnya sih nek buat kebut-kebutan kayak kencang ini nek di jalan lurus. Nah nanti kita akan coba yang di tanjakan, coy. Tanjakan Yonongan Menggok ngono kan, bagaimana. Nek apa iki ya mungkin next service kita pakai ini lagi, tapi nek ya mungkin ada plus minusnya ya. Kita coba dulu di beberapa tempat dan lokasi, tipe jalan ngono aja ya. Dok apa tadi? Oh ini tentara-tentara ya, kita nggak nyadar ngobrol dari tadi sampai sini. Terkadang dalam sebuah perjalanan kita bakal menemukan jalan yang rusak seperti ini. Jalan yang rusak itu membuat perjalanan kita terhambat. Seperti dalam kehidupan, tidak ada kehidupan yang mulus. Kadang kita akan menemui rintangan-rintangan di jalan. Dan ketika kita menemui jalan rusak, kita harus bersabar, tricky dalam melaluinya supaya kita bisa selamat melewati jalan rusak tersebut, serta kita bisa mencapai tujuan kita. Seperti itulah kehidupan. Ketika kita menemui masalah atau kesulitan, kita hati-hati dan kita lihat, kemudian kita ambil langkah supaya kita bisa melaluinya dan kita bisa sampai ke tujuan kita. Jam 10.33 ya, coy ya. Kita ada sampai sini, itu ada tulisannya batas provinsi. Nah itu jadi sini udah Jogja, Gunung Kidul, yang sana itu tadi Klaten. Nah terus kalau tanjakan Selamat nanti nih tinggal ke atas ke selatan sana. Oke, ini aku prepare dulu ini. Saya sentuh kok barusan bunyi tatip-tatip ya. Entah kena debu kayaknya ini. Doakan semoga lancar ya, cuy ya. Ini dia momen ketika kita melewati tanjakan Celongop ya, tanjakan yang ekstrim ya. Salah satu tanjakan ekstrim di Gunung Kidul, dan ini versi nanjak. Dan sebenarnya di kiri kita ini ada kayak rumah ganjal. Rumah ganjal itu untuk ganjel kendaraan ketika tidak kuat saat nanjak. Dan biasanya kadang di momen tertentu ada relawan yang mengganjalnya, bantuin gitulah. Dan ini versi pas kita turun, kita harus bener-bener main rem ya, jangan sampai rem panas. Walaupun pemandangannya bagus gini, tapi ya gitulah. Kalian kalau lihat di konten panjangku, itu ada ini, nggak kelihatan ya kendaraan di depan pas turun gini. Dan saat ini di tanjakan Celongop ini bulan April itu mulai, bulan Maret April ini mulai dilakukan normalisasi ya. Pas aku bikin konten ini udah ada patok-patok. Nanti patok-patok itu mungkin untuk menandakan kondisi jalannya mau digeser kemana-mana aja. Nah di kiri depan ini udah ada yang masangi patok-patok, dan nanti ada truk full yang
membawa patok-patoknya. Nah ini dia truknya. Aku nggak tahu ini namanya jalan apa, ini nggak jelas. Ada namanya nih, jalan Kali Gayam. Jalan Kali Gayam coy, ini modelnya cara gini ya. Habis ini kita rencana mau ke ini tanjakan Bundelan. Tanjakan kedua yang akan kita review, kayaknya aku belum pernah lewat situ sih. Tapi sebelumnya aku mau mampir ke Embung dulu ya, ini Embung Janggan kalau nggak salah namanya. Nanti kita lihat aja, dan kondisinya kayak gini. Mandangannya keren, kanan keren, kiri keren, mantap. Kantor Camat Bayat coy. Kita sekarang udah di Jalan Raya Bayat ya. Tadi sebenarnya banyak tempat yang menarik ya pas kita lewati di dalam sana tadi. Cuma aku nggak sempet record, nggak apa-apa ya. Terus ada jalan rusak ya, biasalah kayak gitu. Oh ya, dan ini hari Jumat coy. Ini aku kayaknya entah mau ke Embung dulu atau mau Jumatan dulu. Nggak tahu, nanti kita lihat aja ya. Mungkin ke Embung dulu, terus nanti nyari masjid yang searah sama lokasi yang ke arah tanjakan Bundelan kayak gitu coy. Di luar prediksi BMKG kebetulan. Ternyata jalan ini walaupun jalan utama tuh bergelombang ya. Aspalnya tuh ngeril tapi aspal gitu loh coy. Dan kita akan lewat ini hampir 1 kilometer sih untuk jalan menuju ke Embungnya. Sepertinya sama Google Map itu dipotongin jalan ya, jadi nggak lewat jalan yang aspal terus, dan kita lewat gini. Dan ini adalah Gapuro Dusun. Kita bisa lewat sini, dan nanti juga bisa lewat yang ini, kita ke kanan terus ke kiri ada pelangnya. Kalau yang di sini nggak kelihatan, tapi nanti di depan itu ada pelang ke kanan ke Embung Janggan. Karena hari udah siang juga, ini bentar lagi udah mau Jumatan, makanya aku muter pakai motor ya, nggak jalan kaki, nggak nanti keringetan. Dan ini adalah kondisi Embungnya. Pemandangan kalau kita arah selatan cukup baik banget, cukup bagus. Tapi nanti di sisi barat Embung ini, nah ini ada yang ambrol Embungnya itu. Jadi harus hati-hati ya kalau teman-teman kesini. Tapi keren sih Embungnya. Jam 11.27 akhirnya kita udah sampai sini di Embung Jonggo, atau nyebutnya Embung Karangasem ya tadi. Itu ada tulisannya apa tuh? PLP apa itu? Kalau di map tadi Embung Jonggo, tapi kalau di situ tadi ada tulisannya Embung Karangasem coy. Dan view-nya keren ya, ini perbukitan ini seret. Wah keren banget coy. Sip ya. Perjalanan dari Embung Jonggo udah selesai. Kita nanti akan nanjak di tanjakan Bundelan yang udah kelihatan dari sini. Cuma orang ini udah hari Jumat dan udah jam setengah 12, kita bakalan Jumatan dulu di masjid sini. Gitu coy. Saya ini parkir nanti sini ya. Udah jam 12.20 ya coy ya. Kita ada Jumatan di sini tadi. Tadi Embungnya kan di situ. Nah, ini aku udah nyiapin rute. Kita mau ini nanjak ke Bundelan, cuma di selatan sini sih, agak ketutupan sini. Nah, nanti kita langsung gas aja. Ya tadi hitung-hitung sambil ngedem ke mesin dan aman sih, nggak ada oli netes ya alhamdulillahnya. Masih masuk di daerah Klaten ya, tapi ini adalah jalan menuju tanjakan Bundelan. View-nya keren, perbukitan itu. Kita nanti akan nanjak di perbukitan Gunung Kidul itu. Ternyata itu dulu aku pernah ya lewat tanjakan Bundelan. Tapi aku nebeng temen, ada temen di Klaten, kita mau ke Pantai Sadeng gitu kan. Lewatnya sini Bundelan Hills. Dari bawah ke atas, terus pas balik juga dari atas ke bawah. Dan waktu itu belum ada pelangnya Gapuro Bundelan Hills gitu loh. Kalau sekarang ada. Dan pemandangnya wah Masya Allah keren banget. Dan aku punya konten panjang soal Bundelan Hills. Aku review dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Jadi ada dua versi, dua view, dan dua sensasi tanjakan dan turunan. Teman-teman bisa langsung cek aja konten panjangku untuk yang Bundelan Hills. Jam 13.35. Tadi sebenarnya udah nyanjak ya jam setengah satuan. Terus tadi sempat ke Masjid Tiban, dan sekarang kita berhenti di bawah tulisan ini Bundelan Hills. Itu view dari sini ke sana juga keren. View dari sini ke sana nanti kita akan lihat. Kita akan lanjut, dan nanti nih tujuan kita di daerah ini dulu, terus nanti ke tanjakan Sambung. Kita akan review tanjakan yang timurnya lagi. Sebelum kita lanjut ke tanjakan selanjutnya, kita akan mampir ke Masjid Tiban di daerah Ngawen ya. Perjalanan ternyata cukup syahdu dengan view pemandangan yang keren seperti ini. Kayak pemandangannya keren sih Jay, dan sensasi jalannya tuh macam-macam.
Ada jalan tanah rusak, ada jalan corblok, dan ada jalan yang disemen halus. Kalau yang ini, ketika di jalan itu aku menemukan ada peta potensi wisata di sekitar sini. Yuk kita baca dan ibaratnya kita bantu untuk promosikan melalui konten ini. Selamat datang Dukuh Wonosari. Denah Wisata Wonosari. Keterangan 1. Wening Kalbu, 2. Jalur pendakian Gunung Gambar, 3. Bukit Watu Genduk. Oke. Jam 1:03 kita akhirnya udah sampai sini di Masjid Tiban. Nah ini dia masjidnya. Akhirnya ya, nanti untuk detailnya ada di kontenku yang lainnya. Kayak gini tadi udah ini ada keterangannya dan kita udah lihat dalamnya ini bla 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 gitu coy. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan turun ya. Ini udah mulai mendung, semoga aman lancar perjalanan konten kita kali ini. View-nya keren coy. Dari tadi kita tuh di bawah perbukitan ini loh, dan itu aduh kayak di Kulon Progo yang sana itu, yang di atas Sungai Mudal ya loh coy. Asik tenan coy. Dan ini kalau di Google Map namanya Jalan Semin Cawas atau Semin Bulu. Nah ini tujuan kita ini ke daerah Bulu karena kita akan melakukan perjalanan yang diawali dari Bulu, daerah Bulu itu. Kita nanti ke arah Indomat ya. Aku ngeleh tapi kayak ngeleh, nggak tahu deh ini. Terus nanti wah keren. Tadi nggak sempat ke Rawon Jomber. Kita udah sampai sini. Bulu soalnya. Bulu Cawas. Kok jadi ke distraksi. Ntar kita mau lewat Tanjakan Sambeng. Yang mana Tanjakan Sambeng nggak tahu, tapi yang jelas nanti ke arah Semen ya. Tadi ke arah Ngawen. Ada sebuah media yang menyebut 3 tanjakan ekstrim di Gunung Kidul, salah satunya Tanjakan Sambeng ini. Dan kalau menurutku di antara 3 tanjakan yaitu Celongop, Bundelan, dan Sambeng ini, Sambeng itu paling landai. Dan ini ada gapura Gunung Kidul ya, tadi kita udah lihat via Klaten sini. Aku mana sih, Cawas atau mana ya kalau sini tuh Sambeng itu. Tapi yang jelas ini lebih landai. Kalian bisa lihat nanti review yang lengkapnya. Walaupun Tanjakan Sambeng ini tergolong landai kalau menurutku, tapi ternyata ada banyak kendaraan yang mohon maaf agak nggak kuat ya. Di depan kita juga menemukan pengendara yang boncengersnya tuh turun karena ya mungkin karena tanjakan ini sebenarnya nggak begitu anu sih. Cuma ya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin kurang ancang-ancang atau gimana. Ya begitulah, tapi ini paling landai sih menurutku. Kalian bisa lihat sendiri kan ini. Jam 13.57. Tadi kita udah naik turun terus habis ini mau naik lagi coy. Ini ada gapura Gunung Kidul. Tulisannya Gunung Kidul Handayani dengan ikon canting dan cutting. Menurutku ini anu ya yang paling enteng sih untuk anu daripada Bundelan sama mana itu namanya Celongop. Cukup enak sih di sini, rekomen. Cuma nggak tahu untuk akses ke sininya yang dari jalan utama sini nggak tahu, soalnya tadi aku muter situ ke sini. Ya mungkin kayak gitu, kita akan lanjut lagi ke tempat selanjutnya yaitu Embung Banaran. Jalan menuju Embung Banaran awalnya aspal halus kemudian corblok ya, dan embung ini di tepi jalan banget. Kalau dari arah kita ini dari di kanan jalan, cuma di sini aku nggak lama karena tiba-tiba gerimis. Jam 14.10 kita sampai sini. Ini namanya Embung Banaran coy. Ini udah mulai gerimis sih sebenarnya. Kita nggak usah muter ya, kita lihat dari sini aja dan nanti bisa lihat fullnya di Jogja Seribu Embung nih, kayak gini embungnya. Tujuan selanjutnya yaitu kita ke Lumbung Mataram Bendung ya. Di sini tuh agro edu wisata. Aku cuma udah sampai lokasi tapi nggak jadi turun ya karena pas ada acara rame. Ya udahlah kita langsung cabut menuju ke destinasi selanjutnya. Jam 14.22 ya, tadi sebenarnya udah sampai situ. Di Lumbung Mataraman Bendung, cuma nggak tak kontenin sih, cuma ya sebagai ini perjalanan doang sih gitu ya. Next destination kita akan menuju ke wisata Watu Gendong. Wah ini perjalanan tuh asik banget coy, view-nya. Ada 2 jalan tapi ini yang paling cepet sih katanya, walaupun kita lewat desa-desa nggak lewat jalan utama. View-nya apik gini. Dan selain view yang keren gini, kita juga lewat hutan Wonosadi coy. Sebenarnya pengen mampir cuma udah agak sore dan mulai hujan, mulai mendung dan nanti bakalan hujan. Makanya kita langsung aja ke ini lokasinya.
Jam 14.37 coy, kita udah sampai sini di wisata Watu Gendong ya namanya tuh. Nah, untuk rute dan lebih detailnya teman-teman konco dolan semua bisa lihat di konten panjang saya yang bukan ringkasan kayak gini. Tadi kita ada jalan-jalan di situ ya di Watu Gendong, dan sekarang kita makan ini akhirnya mie ayam lagi coy, mie ayam Pak Man. Asmane Pak Man. Asmane Pak Man. Oh Pak Lasiman, oh okay. Nih, nah, kita tunggu tapi tetap mie ayam lagi. Mungkin kalau dolan memang menunya harus mie ayam sih. Oke. Jam berapa nih? Oh 14.55. Oke. Nanti sekalian aja ntar sholat ngasar di situ ya. Nih, ayam udah datang, saatnya kita makan siang ya tuh. Tadi hujan terus reda. Ya semoga reda aja sih, biar kita nggak ketemu hujan. Perjalanan lancar. Oke, kita makan dulu. Udah jam 15.20. Tadi udah makan siang mie ayam bakso, terus ada es jeruk 13.000, dan sekarang udah sholat di sini. Agak nampang dikit dong konco dolan. Sebenarnya masih ada beberapa tempat, cuma kan udah jam segini aku langsung pulang. Rencana lewat Jalan Ngawen, terus nanti lewat jalan utama aja deh. Aku nggak tahu bakal lewat Gedung Kandang nggak. Ya nanti kita lihat sikon aja ya gimana. Kita langsung let's go. Perjalanan pulang ke Jogja sebenarnya ini sekalian konten sih, dari sini Ngawen ya, ini Ngawen terus mana ya, lewat Gedang Sari atau mana tuh, terus pokoknya nanti bakal nyebrang Jalan Tembus, kemudian tembus Sambi Pitu. Nah Ngawen ngelipar Sambi Pitu, nah, terus nanti bakal lewat jalan utama Wonosari Jogja. Ceritanya gitu coy awalnya, tapi ini tuh di tengah jalan hujan. Nah aku harus pakai melastiki action cam lah gitu. Terus habis itu selain itu juga pas lewat Jalan Anyar aku akhirnya memutuskan untuk berhenti dan kita beralih konten. Nggak jadi ke arah Sambi Pitu ya, tapi kita mau lihat air terjun Gedung Kandang saat musim hujan ya. Dan ini sangat terlihat ya ketika kita lewat Jalan Tembus ini tuh hujan terus, tapi maju dikit tuh malah kering coy. Jalannya kering. Aduh, udah terlanjur sampai sini, ya udahlah nggak apa-apa, kita ke Gedung Kandang aja. Teman-teman denger nggak sih suara krik 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 gitu? Aku nggak tahu itu dari mana. Apakah dari, kalau dari plat nomor sih enggak ya, dari daerah bawah sini aja ya, apa ya? Nah, krik 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 gitu loh suara lagi. Dan kenceng, kayak suara logam ya coy. Apa ya? Dan kita ini udah perjalanan turun coy. Depan itu udah mendung kayak gitu, dan tadi sempat ketemu hujan juga. Nah, denger toh? Apa ya ini? Cek ya. Enggak bunyi. Nah, bunyi. Kayak gitu. Dan untuk cobain oli masih oke sih. Tanjakan juga enteng. Sementara gitu, dan kita akan gas turun ya coy ya kali ini. Perjalanan turun kita awali dari perempatan dekat Ngelanggeran, dan di depan itu udah disambut oleh mendung yang sangat hitam pekat. Nah kemudian maju dikit di daerah kelurahan atau apa, Balai Desa Ngororo atau apa ya, kalau yang Ngororo itu yang kantor itu, aku harus berhenti untuk pakai jas hujan ya, karena mulai hujan dan ini gelap banget coy sebenarnya. Kemudian di perempatan Patok yang itu kalau ke selatan HH itu tuh udaranya deres banget nih, dan ketika kita jalan turun juga deres banget coy, sampai hampir sampai pertigaan Piungan itu basah gitu. Terus aku nggak tahu ini jam berapa, cuma yang jelas kita udah sampai sini ya, ring road coy. Hujannya masih ini dikit, masih gerimis, tapi mungkin ini udah jam 5 kali ya, atau jam 5 kurang dikit, karena tadi nggak ngebet ya. Yang ngebetnya aku bisa memperkirakan kira-kira jam piro. Start kita tadi dari sana jam sekian oke. Ya nggak apa-apa lah, tadi panas terus sekarang hujan. Kota Jogja itu mlebu nek sekene atau ke sini udah masuk kota Jogja. Depan itu aja ya kalau nggak salah, batasnya itu daerah-daerah lampu merah situ. Kalau di sini sih udah jelas ya ini kota Jogja, tepatnya di daerah Jalan Abu Bakar Ali,
Kalau kita ambil lajur yang kiri, kita akan mengarah ke Malioboro, tapi kita akan lurus ya, kita akan lewat jalan Pasar Kembang atau di selatan stasiun Tugu Jogja. Dan di sini kondisi kering, tapi aku males buat lepas jas hujan ya, karena islah tanggung. Dan ini nggak ada yang pakai jas hujan sih kayak selain aku. Ya nggak apa-apa lah, ibaratnya ya ngono lah Jogja itu. Kadang di timur basah, di barat kering, di utara basah, di selatan kering. Baru pakai jas hujan, tahu-tahu reda. Jas hujannya dilepas lagi, hujan lagi. Itu seninya di Jogja. Oke, ini kita sampai rumah jam ini 17.24. Terus jarak tempuhnya itu berapa itu? 7 ya. 223. Terus kalau bensinnya sebenarnya masih tapi tadi mesinnya udah mati. Kita akan lanjut konten yang kemarin, kita akan closingan sambil kita recap. Jadi sebelumnya udah bikin ini beberapa lokasi tujuan ya, cuma ada 16 rencananya, tapi yang terrealisasi cuma 8, 9, 10 lah, nggak jelas ini. Ntar pas ini rangkuman mungkin aku cantumkan semua ya. Yang pertama Tanjakan Selongop, kita udah coba, itu lumayan paling curam tapi lagi dinormalisasi. Kemudian ada Embung Karangasem, tapi itu masuk di Klaten. Kemudian Tanjakan Bundelan, Masjid Tiban, Tanjakan Sambeng, Embung Banaran, nah itu masuk Yogyakarta. Kemudian aku sempat ke Lumbung Mataraman Bendung, cuma karena sana pas rame ada acara gitu kan, akhirnya kayaknya nggak tak jadiin konten, cuma buat ini untuk recapnya aja. Kemudian kita ke Watu Gendong. Nah ini pengeluaran pertama baru di sini pas makan siang, mie ayam bakso plus es jeruk itu 13.000. Kemudian riding dari situ Jalan Semin menuju apa itu namanya, terus tembus itu loh, lupa aku namanya, bentar, ini tak catat ya, lupa aku. Menuju ke ini Sambi Pitu ya, rencana gitu. Cuma kan itu sempat sampai di Gedang Sari, SMP Gedang Sari itu, terus aku putar balik belok mau ngonten di jembatan Kedung Kandang karena mulai hujan tuh. Ternyata sana kering dan aku mau balik ke sana males, turun lewat Ngelanggeran, lewat Patok gitu. Tapi rencana nggak gitu, awalnya emang bablas sampai Sambi baru kanan, jadi kita lewat jalan utama, nggak lewat jalan tembusnya. Dan jarak tempuhnya start dari 64.812, finish 64.978, jadinya dari rumah sampai rumah 166 km kira-kira gitu. Oke, saya sudah cukup, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, dan kesalahan lainnya. Seperti biasa, kontenku dicontoh saya apik dan jangan dicontoh saya elek. Saya minta tulan-tulan buat tetap semangat tulan-tulan dan jangan mengasal sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.